Salam jumpa kembali sahabat Batam Oasis Center yang terkasih. Jumpa lagi bersama kami tim Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC. Orang kudus pertama yang dirayakan gereja di awal tahun liturgi yang baru ini adalah Santo Andreas Rasul yang diperingati gereja setiap tanggal 30 November. Berikut kami hadirkan beberapa informasi seputar Santo Andreas Rasul hanya untuk Anda. Informasi yang pertama, siapakah Santo Andreas Rasul? Dia adalah saudara dari Santo Petrus yang juga dikenal sebagai Simon anak Yunus. Petrus dan Andreas memiliki ayah yang sama sehingga Andreas juga disebut Andreas anak Yunus. Nama Andreas secara teratur disebut setelah Simon Petrus yang menunjukkan bahwa dia adalah saudara Petrus. Seperti saudaranya Petrus dan rekan mereka Yakobus dan Yohanes, Andreas pada awalnya adalah seorang nelayan di Danau Galilea. Informasi yang kedua, sadarkah Anda bahwa nama Andreas adalah nama yang unik? Nama Andreas sebenarnya nama atau kata khas bahasa Yunani, bukan bahasa Aram sebagai bahasa keseharian penduduk Galilea saat itu. Nama Andreas ini bermakna laki-laki atau berani dari kata aner dan kata andros. Nama ini diberikan kepadanya sebagai ekspresi harapan orang tua untuk bayi laki-laki mereka. Fakta bahwa ayah mereka Yunus memberi putra sulungnya Simon nama Aram dan putra bungsunya Andreas nama Yunani mencerminkan lingkungan campuran Yahudi Yunani atau Yahudi kafir di Galilea saat itu. Informasi yang ketiga, seberapa dekat Andreas dengan Yesus? Dalam Injil Sinoptik dan Kisah Para Rasul, ke-12 rasul selalu terdaftar dalam 3 kelompok yang terdiri dari 4 individu. Yang pertama dari kelompok-kelompok ini menunjukkan mereka yang paling dekat dengan Yesus, yakni 2 pasang saudara, Petrus dan Andreas anak-anak Yunus, dan Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Dengan demikian, Andreas adalah salah satu dari 4 murid yang paling dekat dengan Yesus, tetapi ia tampaknya yang paling tidak dekat dari keempatnya. Hal ini tercermin dalam fakta bahwa beberapa kali Petrus, Yakobus, dan Yohanes tampaknya memiliki akses istimewa kepada Yesus. Sementara Andreas tidak hadir di sana. Misalnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah mereka yang hadir dalam peristiwa transfigurasi. Tetapi Andreas tidak hadir. Mereka adalah 3 yang paling dekat, sementara Andreas berada di urutan keempat. Ini ironis memang. Mengapa ironis? Karena dia adalah salah satu pengikut Yesus yang pertama. Meskipun Injil Matius dan Markus berkisah bahwa Petrus dan Andreas dipanggil Yesus pada waktu yang sama, tetapi di Injil Yohanes malah berbeda kisahnya. Di Injil Yohanes, Andreas bahkan menemukan Yesus sebelum saudaranya Petrus. Saat itu Andreas adalah salah satu dari 2 murid awal Yohanes Pembaptis yang bertemu Yesus di awal Injil Yohanes. Karena ia mengikuti Yesus sebelum Santo Petrus dan yang lainnya, maka ia kemudian disebut dengan istilah protoklet atau rasul yang dipanggil pertama. Fakta Injil mencatat, salah satu dari 2 orang yang mendengar Yohanes berbicara dan mengikutinya adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Dia pertama kali menemukan saudaranya Simon dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang berarti Kristus. Andreas kemudian membawa Petrus kepada Yesus. Fakta ini menunjukkan semangat kerasulan Andreas yang tidak biasa. Dia seolah-olah menjaring manusia lebih dahulu sebelum Yesus mengungkapkan tujuan para murid dipanggil. Andreas kemudian menjadi yang pertama dari para rasul yang dipanggil untuk mengikuti Yesus. Nah, karena alasan inilah liturgi gereja Bizantium menghormatinya dengan julukan protokletos, atau yang berarti tepatnya yang pertama dipanggil. Apakah kenyataan inilah yang membuat dia ditempatkan pertama dalam penanggalan liturgi di tahun yang baru ini? Tidak tahu. Informasi yang keempat, apa yang Injil ungkapkan kepada kita tentang Santo Andreas? Mari kita lihat, ada 3 peristiwa penting. Yang pertama terjadi ketika Yesus melakukan penggandaan roti. Yang kedua adalah ketika dia dan murid-murid inti lainnya menanya Yesus tentang pernyataannya bahwa batu-batu indah di bait suci akan diruntuhkan. Dan yang ketiga adalah pada saat Santo Andreas dengan nama Yunaninya berfungsi sebagai jembatan antara pengikut Yesus yang Yahudi dan pengikut Yesus yang bukan Yahudi. Mari kita uraikan satu persatu. Dalam kisah tentang penggandaan roti, kita melihat watak Andreas yang realistis.
Pada kesempatan itu, Andreaslah yang menunjukkan kepada Yesus kehadiran seorang anak laki-laki yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini artinya dia sudah memperhatikan bocah itu, dia sudah mengajukan pertanyaan kepadanya. Berarti Andreas sudah mengantisipasi kebutuhan banyak orang saat itu. Sudah berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan real di depan mata. Dia sangat realistis. Ketika dia dan murid-murid inti lainnya menanya Yesus tentang pernyataannya bahwa batu-batu indah di bait suci akan diruntuhkan, Yesus malah menjawab dengan ceramah penting tentang kehancuran Yerusalem dan akhir dunia, di mana ia meminta murid-muridnya untuk bijaksana dalam menafsirkan tanda-tanda zaman dan untuk selalu waspada. Dari peristiwa ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak perlu takut untuk bertanya kepada Yesus, tetapi pada saat yang sama kita harus siap menerima bahkan pengajaran yang mengejutkan dan sulit yang ia tawarkan kepada kita. Rasul Andreas memberi contoh kepada kita. Dan ketika orang Yunani datang ke kota Yerusalem, Andreas dan Filipus, 2 rasul dengan nama Yunani ini, melayani sebagai penafsir dan perantara kelompok kecil orang Yunani ini bersama Yesus. Dalam momen inilah Yesus bersabda kepada dunia Yunani, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Informasi yang kelima, beberapa tradisi yang sangat kuno melihat Andreas selain sebagai penerjemah bagi beberapa orang Yahudi dan Yesus, tetapi juga sebagai rasul bagi orang-orang Yunani di tahun-tahun pertama setelah Pentakosta. Selama sisa hidupnya, dia adalah pengkhotbah dan penafsir Yesus untuk dunia Yunani. Kalau Petrus, saudaranya, melakukan perjalanan dari Yerusalem melalui Antioquia dan mencapai Roma untuk menjalankan misi universalnya, Andreas sebaliknya adalah rasul dunia Yunani Timur. Demikianlah dalam hidup dan mati mereka tampil sebagai saudara sejati. Persaudaraan yang secara simbolis dinyatakan dalam hubungan timbal balik khusus takhta Roma dan Konstantinopel. Petrus dan Andreas. Bagaimana persaudaraan Roma dan Konstantinopel ini terwujud? Paus ke-6 pada tahun 1964 mengembalikan religi penting Santo Andreas yang sampai saat itu disimpan di Basilika Vatikan, diberikan kepada uskup metropolitan ortodoks kota Patras di Yunani, di mana tradisi meyakini bahwa Rasul Andreas disalibkan di sana dengan salib berbentuk silang atau X. Contoh persaudaraan Roma dan Konstantinopel yang lebih baru terjadi ketika Patriark Ekumenis Konstantinopel Bartolomeus I mengunjungi Paus Fransiskus pada kesempatan pemilihannya sebagai paus. Saat itu, sebagai penerus Santo Petrus, Paus Fransiskus mencatat peran Patriark Bartolomeus sebagai penerus Santo Andreas dan menyebutnya sebagai saudaraku Andreas. Menempatkan mereka berdua dalam peran saudara rasul asli. Begini kira-kira kalimat Paus Fransiskus waktu itu. "Sebelum semuanya, saya mengucapkan terima kasih yang tulus atas apa yang saudara saya Andreas," dalam hal ini Patriark Ekumenis Bartolomeus I, "telah katakan kepada kami. Terima kasih banyak, terima kasih banyak." Informasi yang keenam, bagaimana Santo Andreas meninggal? Sebuah tradisi menceritakan kematian Andreas di Patras, Yunani, di mana ia juga menderita siksaan penyalipan. Namun pada momen itu, seperti saudaranya Petrus, ia meminta untuk diikat, bukan dipaku pada salib yang berbeda dari salib Yesus. Dalam kasusnya itu adalah salib diagonal atau berbentuk X, yang kemudian dikenal sebagai salib Santo Andreas. Salib Santo Andreas ini kemudian diabadikan dengan jelas pada bendera Skotlandia. Demikianlah sahabat yang terkasih, 6 informasi seputar Santo Andreas Rasul. Jika Anda merasa informasi ini menarik, maka jangan lupa untuk berbagi kepada sesama yang lain. Seperti halnya semua rasul kecuali Petrus dan Yohanes, Injil memberi kita sedikit tentang kekudusan Andreas. Dia adalah seorang rasul. Itu sudah cukup. Dia dipanggil secara pribadi oleh Yesus untuk mewartakan kabar baik, untuk menyembuhkan dengan kuasa Yesus, dan untuk berbagi hidup dan matinya dengan Kristus dan bagi karya Kristus. Kekudusan hari ini masih sama.
sebuah karunia yang mencakup panggilan untuk peduli tentang kerajaan Allah, sikap terbuka yang tidak menginginkan apapun selain berbagi kekayaan Kristus dengan semua orang. Salam penuh kasih dari Batam Oase Center, Rumah Retret SSCC.